Wah. Prof pernah mendengar Iwan Budi, ASN Bapeda Kota Semarang. Hilang, dimutilasi dan terbakar. Saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Semuanya saya bilang ke staf, kalau saya datang ke daerah dia, jangan hubungi dia untuk menjemput saya atau berkomunikasi dengan saya atau menjamu saya. Jangan hubungi dia. Kasihan dia nanti dipecat kalau menghubungi saya. Saya bilang. Hari ini negara kita tidak sedang baik-baik saja. Setuju? Setuju. Kita melihat Prof, banyak sekali fenomena adanya indikasi kesalahan ataupun penyimpangan dari kekuasaan. Negara sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Setuju. Pengerahan aparat keamanan, presiden pun bertindak, perangkat desa dikerahkan. Satu pertanyaan saya Prof, kami generasi muda butuh kepastian. Pertanyaan saya kepada Prof Mahfud simple. Berkaitan dengan statement Pak Ganjar sore hari ini. Apa statement? Pak Ganjar menyampaikan dan menyarankan kepada Prof Mahfud agar terhindar dari konflik of interest. Beliau menyarankan untuk Prof Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Kami ingin sikap ketegasan positioning dari Prof Mahfud berkenaan dengan ini. Gimana Prof? Baik, tolong dengarkan baik-baik semuanya. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam. Dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu, tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi menjelang pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan. Aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres. Dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas kepemerintahan. Betul. Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain. Kalau menjadi calon presiden, lalu calon wakil presiden, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi, hanya minta pengamanan saja kepada Polri. Oleh sebab itu, saudara, di daerah-daerah ini banyak teman baik saya.
Banyak juga yang saya promosikan, ada yang menjadi pangdam, ada yang menjadi PLT gubernur, ada yang menjadi pejabat bupati wali kota. Semuanya saya bilang ke staf, kalau saya datang ke daerah dia, jangan hubungi dia untuk menjemput saya atau berkomunikasi dengan saya atau menjamu saya. Jangan hubungi dia. Kasihan dia nanti dipecat kalau menghubungi saya. Saya bilang. Oke. Mantap. Karena fenomenanya orang kalau dekat-dekat dengan lawan politik itu itu susah, segera dipindah, segera dinaikkan tapi sebenarnya ditendang ke atas, dan macam-macam. Oleh sebab itu semua pejabat yang kenal saya yang selama ini baik-baik saja, kalau saya datang ke daerahnya Anda usah ikut menjemput agar tidak berbahaya bagi Anda, bagi karir Anda. Itu yang saya katakan. Kemudian itu ternyata situasinya tidak berimbang. Pihak lain tampak menggunakan jabatan. Betul. Jemput, diantar dan sebagainya. Malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Tabrak. 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 Siapa itu? Singkat, ces gitu bro. Iya kan? Betul. Oleh sebab itu saya kira percontohan saya ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan. Dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya. Agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Tabrak, bro. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Timing itu Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Tapi Prof, kenyataannya sekarang bukan hanya menteri ataupun aparatur negara yang lain. Kenyataannya kepala atas negara Indonesia ini juga tidak netral, Prof. Terbukti dalam kunjungan kenegaraan mereka selalu melambangkan dengan jari dua, Prof. Nah, bagaimana Prof dengan fenomena kayak gitu? Apakah harus mundur? Ya biar masyarakat yang menilai. Oh. Saya minta masyarakat kalau ingin ikut menyelamatkan negara ini pada saat pemilihan tanggal 14 Februari besok, berilah pengadilan rakyat untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani. Yang tidak menggunakan penyalah kekuasaan untuk meraih kemenangan dan tidak juga menyebut fasilitas negara itu sebagai diberikan oleh personal kepada rakyat. Semua yang diberikan kepada rakyat itu adalah milik negara. Setuju bro. Baik. Setuju ya? Setuju. Siap nabrak ya? Saat. Oke, ada pertanyaan. Kita mau Siapa kasih mau pertanyaan. nabrak lagi? Siapa yang mau nabrak? nih? Oke, ya, merah. Oke, silakan.
Siap nabrak Ini ya Mas semakin ya. seru. Makin malam makin seru. Iya. Obrolan yang sangat luar biasa malam hari ini. Sekalipun presiden harus mundur kalau terbukti bersalah. Prof diminum dulu Prof. Oke, kita sudah sama Monggo. Mas siapa? Natael Bre mana? Bre. Bre, oke Bre, mau Bre, nabrak Bre. apa Bre? Saya mau nabrak Prof. Wow. Terkait dengan nabrak nih. satu, ketidakadilan yang ada di Kota Semarang, Prof. Dari pada tahun 2022 di bulan Agustus ada satu ASN Kota Semarang bernama Iwan Budi yang mungkin Prof pernah mendengar. Wow. Prof pernah mendengar Iwan Budi, ASN Bapeda Kota Semarang. Hilang, dimutilasi dan terbakar. Wow. Sampai dengan detik ini Prof, kasus sudah naik ke Polda dan tidak ada penyusutan dan pengungkapan kasus. Kita mau seperti apa? Kalau kasus yang berbahaya harus nunggu viral dan baru ditindak dan diusut serta dituntaskan, mau sampai kapan kita sejahtera? Itu yang pertama. Saya tanya yang pertama. Yang kedua, setiap tahun cukai rokok naik. Tapi yang pertama, petani tak pernah sejahtera, Prof. Kalau Prof berkunjung ke Temanggung, berapa banyak persentasi petani yang saat ini bertambah karena alokasi cukai rokok tidak langsung ke petani. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan apa yang selama ini Prof kerjakan tentang masyarakat adat, sejauh mana gagasan Prof berbicara tentang wadas yang salah satunya calon presiden kita Pak Ganjar yang juga menjadi salah satu pelaku dari rusaknya lingkungan yang ada di wadas. Terima kasih. Oke. Wow. Bre, nabraknya 3 kali Bre. Ya, oke Gak apa-apa. silakan. Silakan. Saudara, saya mulai dari yang ketiga yang paling panas. Yuh. Nabrak Prof. Soal wadas. Soal wadas itu adalah program strategis nasional. PSN. Itu adalah proyek pemerintah pusat. Oleh sebab itu dan itu sekarang sudah diselesaikan. Saya ikut menyelesaikan itu, misalnya ada tuduhan pelanggaran hak asasi. Katanya ada yang masuk rumah sakit dihajar polisi, ada yang malam-malam rumahnya didatangi polisi dengan anjing pelacak, ada yang dihajar polisi. Semua itu pada waktu itu saya ambil fotonya, saya kirim ke Komnas HAM. Tolong diselidiki ada peristiwa ini benar apa tidak. Tolong Komnas HAM yang mengumumkan apa ada pelanggaran HAM berat apa tidak. Tabrak Bros. Sikat Prof. Saudara, apa keputusan Komnas HAM? Semua itu tidak benar. Dan itu diumumkan oleh Komnas HAM. Ya, bahwa tidak ada anjing pelacak itu, tidak ada orang yang masuk rumah sakit apalagi meninggal. Nah, saya katakan kalau Komnas HAM bilang begitu, bagi saya dari sudut keamanan selesai. Tetapi yang terpenting dari itu bahwa wadas itu adalah program strategis nasional. Berarti bukan programnya Pak Ganjar ya Pak ya? Ya, program strategis nasional yang secara hukum itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung bahwa IMB-nya itu sudah benar, surah amdalnya sudah benar, sudah diputuskan. Nah, oleh sebab itu yang diharapkan ke depan kalau mau membuat program strategis nasional di daerah, itu seharusnya pemerintah juga ikut menangani masalah-masalahnya yang akan muncul. Jangan langsung dibebankan ke daerah lalu Setuju. berdiam diri. Setuju Prof. Setuju. Oleh itu Setuju tidak kalau adil, itu, Prof. keadilan pusat dan daerah di bidang ketata pemerintahan itu tidak benar. Kalau muncul kasus itu lalu dibebankan surah daerah, lalu pusatnya hanya diem-diem aja ngelihat dari jauh, padahal dia wajib mengambil tindakan karena sudah ada putusan Mahkamah Agung. Memberi ganti rugi yang layak dan mengajak masyarakat dilibatkan. Untuk program strategis nasional itu dilibatkan masyarakatnya, kamu mau apa, ini mau diginikan gitu. Jangan langsung jadi lalu pemerintah daerah dipaksa untuk menyelesaikan masalah itu. Saudara, Berarti soal Iwan Budi yang dimutilasi tidak ada kabarnya, itu menyangkut soal penyidikan. Tapi begini, saya sekarang atau pemerintah sekarang punya program SPPTI, Sistem Penanganan Pidana Berbasis Teknologi Informasi. Di situ harus dimasukkan setiap kasus dari seluruh Indonesia
Misalnya kasus ini tanggal sekian peristiwanya, dimulai penyelidikan tanggal sekian, masuk. Kalau 3 bulan kemudian kita buka, sampai di mana ini? Sampai di mana masalahnya? Ada laporannya, setiap 3 bulan ada laporannya. Nah tapi yang ini termasuk yang tidak masuk nih laporannya. Nanti akan saya cek ya, kenapa ini tidak jalan. Tabrak bro. Wajib itu Bob. Menurut saya itu wajib sekali itu Bob. Tegas ya. Tegas langsung. Satset Bob. Ya. Ya, satset pokoknya.